Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Jaya, angkatan 019 dari jurusan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari analisis wilayah dan tata ruang. Adapun judul materi yang saya akan jelaskan yaitu rencana tata ruang wilayah nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang rencana tata ruang wilayah nasional itu apa. Rencana tata ruang wilayah nasional itu disusun melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang nasional yang dijadikan sebagai pedoman untuk 1. Penyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Penyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional. 3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Dan keempat, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keselesaian antar sektor. Terus saya akan menjelaskan tentang penetapan pusat kegiatan nasional. Adapun kriteria penetapan pusat kegiatan nasional itu 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Terus penetapan pusat kegiatan strategi nasional. Kriterianya yaitu pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga. Yang kedua, pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga. Yang ketiga, pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya. Dan yang keempat, pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Terus penetapan kawasan strategis nasional. Penetapan kawasan strategi nasional dilakukan berdasarkan kepentingan. Di sini kepentingannya ada 5. 1. Pertahanan dan keamanan. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Sosial dan budaya. 4. Pendayagunaan sumber daya dan teknologi tinggi. Yang kelima, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Terus saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam kepentingan yang saya sebutkan tadi. 1. Pertahanan dan keamanan. Adapun komponennya yaitu 1. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional. Yang kedua, diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembangunan amunisi dan
peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan kawasan industri sistem pertahanan. Dan yang ketiga merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil. Terus yang kedua ya, pertumbuhan ekonomi. Komponennya pertumbuhan ekonomi ini, satu, memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh. Dua, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tiga, memiliki potensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Terus keempat, memiliki kegiatan ekonomi dan memanfaatkan teknologi tinggi. Terus yang kelima, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi dengan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan dengan nasional. Yang keenam, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional atau ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Terus komponen sosial dan budaya, adapun komponennya yaitu satu, merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional. Dua, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa. Yang ketiga, merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Dan yang kelima, memiliki potensi berkawasan terhadap sosial skala nasional. Terus pendaya gunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi, komponennya yaitu satu, diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional. Kedua, memiliki sumber daya alam strategi nasional. Tiga, berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa. Dan yang keempat, berfungsi sebagai lokasi pembangunan teknologi tinggi. Terus yang fungsi dan daya dukungan lingkup hidupnya, komponennya yaitu seperti merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayat, terus memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, terus rawan bencana alam nasional, dan sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Terus saya akan menjelaskan juga tentang arahan strategi nasional ya. Adapun kawasan strategi nasional sesuai dengan arahan dan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 sesuai dengan tata ruang wilayah nasional. Kawasan strategi nasional ini adalah wilayah yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara.
ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Terus penetapan kawasan strategis nasional ini dilakukan berdasarkan beberapa kepentingan, yaitu 1. Pertahanan dan keamanan, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Sosial dan budaya, dan 4. Fungsi dan daya dukung lingkup hidup. Terus pusat kegiatan strategis nasional yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dari materi ini. Kalau ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.